Kalian tahu nggak sih krip itu apa? Krip adalah deformasi atau perubahan bentuk material yang terjadi secara perlahan akibat beban konstan dalam waktu lama, terutama pada suhu yang tinggi. Fenomena krip biasanya terjadi pada material logam yang bekerja pada temperatur lebih dari 0,4 kali titik leburnya dalam skala Kelvin. Jadi, meskipun tegangannya tetap dan tidak terlalu besar, material tetap bisa mengalami perpanjangan secara bertahap hingga akhirnya patah. Nah, kalian udah tahu kan krip itu apa? Tapi kalian tahu nggak sih kalau krip itu ada beberapa jenis? Jadi, krip terbagi menjadi 3 tahap utama yang dapat dilihat pada kurva krip. Tahap pertama adalah primary krip. Pada tahap ini, laju deformasi tinggi di awal, lalu menurun karena terjadi strain hardening. Tahap kedua ada secondary krip. Ini disebut juga steady state krip karena laju deformasinya konstan. Tahap ini paling panjang dan paling penting dalam perancangan teknik. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah tertiary krip. Pada tahap ini laju deformasi meningkat sangat cepat hingga terjadi kegagalan atau patah akibat terbentuknya void dan necking. Nah, setelah kita mengenal beberapa jenis dari krip, kita bakal langsung masuk ke metode pengujian krip. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Pengujian krip dilakukan menggunakan mesin uji krip dengan spesimen berbentuk silinder atau batang. Jadi langkah-langkahnya adalah spesimen dipasang pada mesin uji, lalu diberikan beban tarik yang konstan, dipanaskan pada suhu tinggi tertentu, lalu pertambahan panjang akan diukur terhadap waktu. Pengujian ini bisa berlangsung sangat lama, bahkan ratusan hingga ribuan jam, bergantung pada kebutuhan industri. Data yang diperoleh berupa kurva regangan terhadap waktu dan waktu hingga patah. Nah, dari pengujian krip yang tadi sudah dijelaskan, itu ada standar-standar internasional yang digunakan. Nah, standar-standar yang biasa digunakan itu contohnya adalah ASTM E139, yaitu adalah standar metode pengujian krip rupture, dan stress rupture pada material logam. Terus ada juga ada ISO 204. Itu adalah standar internasional untuk pengujian krip pada material metalik. Standar-standar ini itu mengatur tentang bentuk spesimen, prosedur pengujian, suhu, serta cara pelaporan data agar hasilnya akurat dan dapat dibandingkan secara global. Nah, setelah kalian tahu memahami tentang krip, pasti aplikasinya untuk industri itu. Krip sangat penting dalam industri yang beroperasi pada suhu tinggi, seperti industri pembangkit listrik yang pada alat boiler dan turbin uap, industri minyak dan gas yang digunakan pada pipa bersuhu tinggi, atau pada industri manufaktur seperti Degantara, pada komponen mesin pesawat, dan industri manufaktur baja dan petrokimia. Karena itu, pengujian krip sangat penting untuk menjamin keselamatan dan umur pakai material.